Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 38 yang berkata demikian. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, semoga kita semua senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kata ragu-ragu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bimbang, kurang percaya. Terkadang kita dihinggapi keraguan-raguan dalam menjalani kehidupan ini. Terkadang kita dilanda rasa takut yang bahkan akhirnya menjadi ketakutan. Kita takut dan ragu-ragu karena kita tidak siap menghadapi kejutan dalam kehidupan. Jika saudara-saudaraku sedang dalam keraguan-raguan mengikut Tuhan, dan sedang takut menghadapi hari esok, sesungguhnya kita tidak sendirian. Hari-hari ini ada banyak orang sedang meragukan apakah Tuhan itu benar-benar ada. Ada banyak orang yang pesimis akan hari depannya. Hari ini ada berita baik. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berjanji kemudian mengingkarinya. Jika Tuhan sudah berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Bilangan pasal 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, tertulis, Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, pasti Ia tepati. Bila Ia berbicara, tentu akan terlaksana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengacu kepada pengalaman murid-murid, bagaimanakah supaya kita dapat keluar dari keraguan-raguan? Yang pertama, bersiaplah. Tuhan kita selalu siap memberi kejutan indah bagi kita. Dalam bacaan kita hari ini dikisahkan, murid-murid Yesus sangat terkejut saat Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Yesus menampakkan diri dengan tubuh kemuliaan, sehingga murid-muridnya sangat terkejut dengan kehadiran Yesus secara supranatural. Sesungguhnya, murid-murid sangat kaget dan tidak siap dengan kehadiran Yesus. Sebenarnya Yesus sedang memberikan kejutan indah kepada para muridnya. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 dan 37, mengatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka,
damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Siap atau tidak siap, akan selalu ada kejutan terjadi. Namun inilah yang membedakannya. Yesus memberikan kejutan indah dan membangkitkan rasa syukur, sedangkan iblis memberikan kejutan yang menakutkan. Bersiaplah untuk mengalami kejutan indah yang dari Tuhan. Yang kedua, percaya saja. Dalam Injil Lukas pasal 24, ayat 38 dan 41 mengatakan, "Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku.' Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, 'Adakah padamu makanan di sini?' Dalam teks ini tertulis bahwa Yesus tidak hanya memberi kejutan indah kepada para muridnya, namun Yesus juga memberi bukti bahwa Ia adalah Tuhan. Dia telah bangkit tepat seperti apa yang telah dikatakannya. Jangan ragu-ragu kepada Tuhan. Belajarlah percaya kepada Tuhan. Yesus adalah Tuhan, Allah, Raja dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, masihkah kita meragukan Tuhan? Sejak dari hari kebangkitannya sudah ada usaha untuk menghapuskan berita kebangkitan ini. Ada juga berita yang mengatakan bahwa yang disalibkan adalah Yudas Iskariot. Namun berita ini adalah berita hoax yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab agar banyak orang yang tidak mengakui ketuhanan Yesus. Yesus adalah benar-benar Tuhan yang disalibkan dan mati di kayu salib. Kemudian ia dikuburkan di dalam gua dan terjadilah kegentaran di saat di mana Yesus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Jika kita pergi ke kubur Yesus, maka kita akan menemukan kubur kosong. Tak ada yang menyembunyikan Yesus, sebab ia sudah bangkit. Saat ini Yesus ada di sorga untuk menyediakan jaminan kehidupan kekal bagi kita orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu jangan pernah meragukan Tuhan. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Tetap percaya kepada Yesus dan mintalah hikmat-Nya dalam menjalankan pekerjaan dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini kita belajar bahwa keraguan-raguan seringkali menjadi tembok penghalang yang membuat kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Ketika kita mulai meragukan janji Tuhan, sebenarnya kita sedang menempatkan logika dan perasaan di atas iman kita. Murid-murid Yesus pun pernah berada dalam posisi ini. Mereka melihat Yesus disalibkan. Mereka kehilangan harapan, dan ketika Yesus bangkit, mereka malah tidak percaya. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka lihat hanyalah roh, padahal itu adalah Yesus sendiri dalam tubuh kebangkitannya. Sama seperti murid-murid, seringkali kita sulit mempercayai sesuatu yang melampaui akal kita. Kita terbiasa mengandalkan bukti, fakta, dan data, padahal iman bukanlah perkara melihat, melainkan percaya meski belum melihat. Tuhan ingin mengajar kita untuk tidak lagi ragu-ragu, sebab keraguan hanya akan membuat kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita yang datang dari kehadiran Tuhan. Ketika kita mempercayai Tuhan sepenuh hati, kita akan membuka pintu bagi kuasa-Nya untuk bekerja dalam hidup kita. Percayalah bahwa setiap janji Tuhan pasti digenapi, sebab Ia bukan manusia yang bisa berubah-ubah. Di saat kita memilih untuk percaya meski tidak melihat jalan Tuhan, Tuhan akan membuka jalan di tempat yang tampaknya mustahil. Keraguan-raguan juga sering muncul ketika kita merasa hidup tidak berjalan sesuai rencana. Kita mungkin sudah berdoa, sudah berusaha, tapi hasilnya belum tampak. Saat itulah iblis berbisik di telinga kita bahwa Tuhan tidak peduli, bahwa doa kita sia-sia. Namun sesungguhnya justru di momen menunggu inilah
Tuhan sedang menguji kesetiaan iman kita. Tuhan ingin melihat apakah kita tetap percaya kepadanya sekalipun situasi belum berubah. Seperti Abraham yang tetap percaya meski usianya menua dan janji keturunan belum digenapi. Seperti Daud yang tetap setia meski dikejar-kejar Saul sebelum akhirnya menjadi raja. Demikian pula kita dipanggil untuk tetap teguh. Keraguan adalah senjata halus iblis untuk memisahkan kita dari keyakinan kepada firman Tuhan. Namun iman yang teguh akan menghancurkan setiap keraguan itu. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7 bahwa orang yang bimbang tidak akan menerima apapun dari Tuhan, sebab ia seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan angin. Jadi jika kita ingin melihat kuasa Tuhan nyata, maka langkah pertama adalah menyingkirkan keraguan dan meneguhkan hati kita untuk tetap percaya. Jangan menunggu situasi berubah baru percaya, tetapi percayalah, maka situasilah yang akan berubah oleh karena imanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketahuilah bahwa setiap perjalanan iman selalu dimulai dengan keputusan untuk percaya. Percaya bukan hanya dalam keadaan baik, tetapi juga di tengah badai. Percaya bukan hanya ketika doa dijawab, tapi juga saat Tuhan seolah diam. Percaya bukan sekedar ucapan bibir, tetapi sikap hati yang berserah penuh. Yesus telah menunjukkan kasih dan kuasa-Nya kepada para murid agar mereka tidak lagi ragu. Hari ini, Yesus yang sama juga hadir di tengah-tengah kita untuk menguatkan iman kita. Ia berkata, "Mengapa kamu terkejut dan mengapa timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Pertanyaan ini masih bergema hingga hari ini. Bukan sebagai teguran semata, tetapi sebagai panggilan untuk kembali mempercayai Tuhan sepenuhnya. Percayalah, tidak ada satupun janji Tuhan yang gagal. Semua yang Ia firmankan akan terjadi tepat pada waktunya. Biarlah kita hidup dalam keyakinan penuh bahwa Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan Yesus memegang kendali atas seluruh hidup kita. Jangan biarkan keraguan mencuri damai di hati kita, sebab iman kepada Yesus adalah dasar kemenangan kita. Tetaplah percaya, meskipun jalan di depan belum tampak, karena di balik setiap keraguan yang kita serahkan kepada Tuhan, tersimpan mujizat yang menanti untuk dinyatakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Engkau Allah yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami agar tidak lagi hidup dalam keraguan-raguan. Ampunilah kami bila seringkali hati kami goyah, dan iman kami lemah menghadapi berbagai situasi hidup. Hari ini kami mau belajar untuk percaya sepenuhnya kepada-Mu, seperti Engkau telah menunjukkan kepada murid-murid-Mu, bahwa Engkau benar-benar hidup dan berkuasa. Kuatkan kami Tuhan, biarlah kami tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, bimbang dan khawatir. Ajarlah kami untuk tetap berharap, meskipun keadaan tidak menentu, sebab kami tahu Engkau selalu menepati janji-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Jadikan hati kami teguh dalam iman, dan biarlah damai sejahtera-Mu memerintah dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami masing-masing dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu
sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, Tuhan patahkan hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.